Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat subuh yang rahmatullah subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah, dihadirkan kita di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang termulia nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua akan bersama-sama disuguhkan dengan siraman rohani yang insyaallah pada malam hari ini, pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Mukhbib Abdul Wahab MA, dan insyaallah kita nanti akan buka sesi pertanyaan, setidaknya 2 pertanyaan, dan untuk itu kepada para jamaah sekalian mohon diperhatikan dan bisa menyampaikan pertanyaan yang akan ditanyakan yang berkaitan dengan tema yang disampaikan oleh Ustaz kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita buka bersama majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada Al-Ustaz Dr. Haji Mukhbib Abdul Wahab MA, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Di mana? Oh ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan sebagai pengikutnya kita senantiasa setia di jalan takwa, istiqomah di jalan Islam hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah topik yang cukup besar nih. Topiknya besar. Pendidikan Islam, pembentukan karakter dan pengembangan sains. 3 variabel atau 3 istilah ini sebetulnya kalau ditulis bisa jadi 3 buku atau bisa lebih. Namun saya berusaha untuk menghubungkan ketiganya dalam bingkai tarbiyah Islamiyah. Karena karakter itu misalnya bisa terbentuk, bisa mempribadi, bisa menjadi kebiasaan manakala ada proses edukasi. Demikian juga sains itu bisa berkembang apabila sains itu dibelajarkan dan diperkenalkan sekaligus dijadikan orientasi dalam proses pendidikan. Bapak Ibu sekalian, supaya fokus saya ingin menyampaikan apa yang nanti menjadi pokok bahasan kita. Yang pertama mengenai definisi, fungsi, tujuan dan pilar pendidikan. Jadi yang pertama nanti saya akan bahas tentang ini secara singkat, definisi, fungsi, tujuan dan pilar pendidikan. Kemudian yang kedua ruang lingkup dan karakteristik pendidikan Islam.
Yang ketiga, pendidikan Islam holistik integratif. Kemudian multi olah, karena nanti ada olah pikir, olah rasa, olah hati, dan lainnya dalam proses pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah proses dan implementasi pembentukan karakter. Tentu ini agak panjang dikit bahasanya. Yang terakhir, pengembangan sains berbasis integrasi ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah plus filosofi Iqra. Mudah-mudahan dengan gambaran umum ini Bapak Ibu bisa mulai mengetahui peta konsep yang akan dibahas. Saya ingin memulai dari definisi yang dipakai dan berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar. Namanya usaha sadar berarti nggak boleh main-main atau nggak boleh asal-asalan, nggak boleh kaleng-kaleng, harus betul-betul disadari dan terencana. Berarti ada programnya, ada planningnya untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki, ini yang perlu kita garis bawahi, kekuatan spiritual keagamaan. Jadi undang-undang kita sebetulnya dalam hal pendidikan menitik beratkan pada potensi spiritualitas yang dimiliki oleh kita. Kemudian pengendalian diri, ini lebih kepada emosional, aspek atau kecerdasan emosi. Kemudian keterampilan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi ini sering dianggap oleh para pakar pendidikan sebagai bentuk kompromi dari sekian banyak definisi yang pernah dikemukakan oleh para ahli, dan tentu disesuaikan dengan konteks Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Selain daripada itu, ada juga sejumlah definisi yang diberikan oleh para ahli, para ulama. Misalnya saya mengutip 3 saja dari Fadil Al-Jamali, Khursid Ahmad, dan Hasan Langgulung. Definisi yang pertama, pendidikan sebagai upaya untuk membentuk tabiat sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan, meliputi jasmani, rohani, akal, akhlak sosial, supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi ini cenderung berorientasi bahwa pendidikan itu esensinya adalah pembentukan karakter, pembentukan kepribadian yang positif. Yang kedua, pendidikan sebagai latihan akliyah, jasmaniyah, rohaniyah untuk mencetak manusia berkebudayaan tinggi, berupaya melaksanakan tanggung jawab sebagai insan yang baik dan warga negara yang sempurna. Kalau menurut pendapat yang kedua ini, pendidikan diorientasikan kepada pembangunan kebudayaan dan peradaban. Jadi bukan semata-mata menjadikan peserta didik itu soleh, tetapi juga bisa muslih, bisa memperbaiki, bisa mereformasi kebudayaannya. Kemudian yang ketiga, pendidikan adalah merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara untuk menyiapkan manusia yang bertanggung jawab dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut Hasan Langgulung. Hasan Langgulung itu pakar pendidikan yang dari Indonesia tapi yang lama tinggal di Malaysia dan bukunya banyak sekali. Dari definisi ini kalau boleh disimpulkan, dan ini menurut pendapat yang saya kutip dari buku Usulut Tarbiyah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Abdurrahman An-Nakhlawi, beliau menyimpulkan bahwa pendidikan itu merupakan proses yang bertujuan. Jadi bukan hanya proses biasa, tapi prosesnya diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Seperti tadi, menjadi manusia yang soleh dan muslih, menjadi pribadi yang bertakwa misalnya kepada Tuhan. Pendidik yang hakiki adalah Allah, pencipta fitrah manusia. Jadi beliau mengaitkan pendidikan itu dengan
dengan Allah karena memang Allah itu salah satu sifatnya adalah Rabbul Alamin. Kata Rob itu banyak dimaknai sebagai pendidik, pengatur, pengelola alam raya ini. Sehingga alam raya ini semuanya mengikuti aturan dan sistem yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pergantian siang malam, ada musim ini, musim itu, dan semuanya itu serba teratur, serba bersistem, serba indah, dan serba harmoni. Itulah ciptaan Allah, itulah pengaturan Allah. Yang kedua, pendidikan menghendaki adanya rencana-rencana yang bersifat gradual, artinya bertahap, sedikit demi sedikit. Kita sendiri kalau misalnya mengajarkan anak-anak kita membaca huruf-huruf Al-Quran, itu dimulai misalnya dari Iqra 1, kalau sudah lulus, sudah bagus, naik lagi Iqra 2, 3 sampai 6 misalnya. Itulah gradual. Demikian juga gradual dari segi penjenjangan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Enggak ada S4 ya Pak. Kalau ada mungkin S4 juga. Kemudian berorientasi kepada perkembangan manusia yang progresif dan komprehensif. Makanya salah satu landasan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah landasan psikologis. Pendidikan harus memperhatikan perkembangan psikologi anak. Tidak boleh misalnya kita mengajarkan tentang tata cara mandi junub, padahal anak itu baru kelas 1 SD, belum ngerti, belum nyambung. Jadi nanti harus diperhatikan kira-kira rata-rata anak kita itu mulai mengenal misalnya mimpi basah itu umur berapa. Maka pelajaran fikihnya kira-kira harus menyesuaikan dengan umur psikologisnya. Jangan sampai prematur atau jangan sampai terlambat. Karena apa? Karena prinsip-prinsip dalam penanaman nilai dan ilmu itu harus sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Kemudian yang ketiga, tugas pendidik itu adalah mengikuti syariat dan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pendidikan itu buahnya, muaranya, hasil akhirnya adalah akhlak sebetulnya. Makanya Nabi kemudian menegaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak yang mulia itu adalah buah dari proses pendidikan yang sedemikian panjang itu. Jadi kalau ujung-ujungnya tidak menunjukkan akhlak yang baik, itu berarti proses pendidikannya tidak sukses alias gagal. Yang keempat, tujuan akhir pendidikan Islam adalah mewujudkan doa sapu jagat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dalam perspektif pendidikan, doa yang tiap hari kita baca itu menunjukkan bahwa kita ingin isi doa itu terwujud dalam kehidupan kita. Walaupun ukuran fid dunya hasanah menurut si A, si B, si C itu bisa berbeda-beda. Ada yang hasanahnya itu yang penting bisa bekerja, punya penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga, anak-anaknya sehat, bisa sekolah. Ada yang lain lagi, bisa punya ini, punya itu. Itu sangat tergantung kepada memaknai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikutnya, pendidikan itu memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Menurut undang-undang kita, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, karena kita punya asumsi bahwa semua peserta didik itu pasti punya kemampuan. Apakah kemampuan berpikir, kemampuan mengolah rasa, mengolah raga, kemampuan untuk mencipta dan seterusnya, serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia. Nah, ini lagi-lagi ini pengaruh dari banyaknya pakar dari pendidikan Islam, sehingga kalimat frase ini muncul pertama. Manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rumusan di undang-undangnya ini sudah luar biasa bagus. Hanya mungkin implementasinya itu belum sepenuhnya bisa dipahami oleh para pendidik atau para praktisi dan penyelenggara lembaga pendidikan. Tujuannya pendidikan kita itu adalah membuat setiap individu dan masyarakat menikmati hak dan tanggung jawab, meningkatkan demokrasi karena kita hidup di alam demokrasi, membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan peduli, serta menekankan pentingnya falsafah pendidikan. Ya, karena kita hidup di era demokrasi, maka dari lembaga pendidikan diharapkan melahirkan lulusan-lulusan yang bisa menerapkan sistem demokrasi di dalam kehidupannya. Karena kita bukan negara kerajaan, walaupun ada indikasi politik dinasti menjadi lebih apa sekarang ya, lebih kuat gitu. Yang kedua, memecahkan masalah global yang relevan seperti kemiskinan dan pembangunan, isu lingkungan, etika kesehatan, kesetaraan gender, pertumbuhan penduduk, keragaman budaya dan sebagainya. Jadi rupanya pendidikan kita menghendaki lulusan lembaga pendidikan baik di level pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi itu punya wawasan yang luas, yang mengglobal, yang mendunia, sehingga tahu isu-isu apa yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Seperti tadi isu kemiskinan, isu kerusakan lingkungan, isu gender dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pendidikan kita ini oleh UNESCO pernah dibuatkan pilarnya. Pilarnya itu berarti seperti masjid ini, tiang-tiangnya ini supaya bangunan pendidikan itu berdiri tegak, tidak gampang runtuh. Pilar pendidikan yang ditetapkan oleh PBB itu sebetulnya ada 4, dari 1 sampai 4, kemudian saya tambahkan 1 berdasarkan hasil pembacaan saya terhadap sejumlah literatur pendidikan. Yang pertama, pilar pendidikan itu adalah belajar untuk mengetahui, learning to know. Kalau dalam istilah Benjamin Bloom, belajar untuk bisa menguasai pengetahuan atau memiliki kognisi, atau dengan kata lain pendidikan itu berorientasi pada pengembangan aspek kognitif, ma'rifah, al-janib al-ma'rifi. Jadi dimanapun pendidikan harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan membuat peserta didik itu memiliki ilmu yang memadai. Yang kedua, belajar untuk melakukan, learning to do. Kalau yang pertama itu istilah kita boleh disebut ngilmu, yang kedua ini ngamal. Jadi setelah berilmu harus bisa diamalkan, harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, belajar untuk mewujudkan jati diri, learning to be, kurung tutup, yaitu bagaimana peserta didik bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan bakat, minat dan potensinya. Ada seseorang yang mungkin kuliahnya itu misalnya di fakultas sastra, tapi dia nggak jadi sastrawan, jadinya malah wartawan misalnya. Nah, itu namanya belajar mewujudkan jati dirinya, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan jurusan atau prodinya. Ada juga alumni kami itu di Tarbiyah, mestinya dia dipersiapkan menjadi guru bahasa Arab. Taunya dia jadi desainer dalam desainer grafis. Ada juga yang jadi ketua RT, ada juga yang jadi ketua RW, ada yang jadi kiai pesantren. Jadi rupanya aktualisasi diri itu memang tidak 100% linear dengan latar belakang pendidikannya. Dan itu sah-sah saja karena manusia punya pilihan. Yang keempat yaitu belajar untuk hidup dalam kebersamaan, learning to live together, belajar hidup berdampingan, belajar toleransi, belajar menghargai perbedaan, belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan dan seterusnya. Kemudian yang
yaitu belajar untuk memajukan peradaban, learning to advance civilization. Artinya keberadaan lulusan atau peserta didik bukan hanya sekedar mencerna ilmu, bukan hanya sekedar bersikap positif, bukan hanya sekedar mengamalkan ilmunya untuk kehidupan yang bersifat praktis sehari-hari, tapi lebih dari itu apa kontribusi yang bisa diberikan untuk membuat peradaban bangsa ini menjadi lebih maju, bukan malah merusak atau sebaliknya atau yang lainnya maksud saya. Nah, ruang lingkup pendidikan Islam itu menurut buku Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Abdullah Nasir Ulwan itu minimal ada 8 ruang lingkup, 8 cakupannya. Yang pertama ada tarbiyah imaniyah, pendidikan iman, pendidikan teologi, pendidikan yang terkait dengan relasi manusia dengan Tuhan, keimanannya, kepercayaannya kepada Allah. Yang kedua tarbiyah khuluqiyah, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti, pendidikan bagaimana berperilaku yang sesuai dengan norma-norma agama. Yang ketiga adalah tarbiyah ruhiyah, yaitu pendidikan spiritual, pendidikan yang bertujuan untuk membuat peserta didik itu menjadi semakin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ibadah maupun melalui muamalah. Yang berikutnya tarbiyah jismiyah, pendidikan fisik seperti olahraga atau bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana hidup seimbang dan seterusnya. Kemudian tarbiyah nafsiyah, pendidikan psikis, termasuk di sini pendidikan bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengembangkan kecerdasan emosionalitas kita dan seterusnya. Lalu tarbiyah istimaiyah, pendidikan sosial, bagaimana bergaul, bersosialisasi diri, terlibat aktif misalnya dalam kehidupan di masyarakat, di masjid dan seterusnya. Kemudian tarbiyah jinsiyah, yaitu pendidikan seksual, pendidikan yang berorientasi misalnya mengenalkan gender, mengenalkan perbedaan laki perempuan, tanda-tanda sudah balik atau belum, bagaimana nanti setelah dewasa, bagaimana ketika nanti sudah berumah tangga dan seterusnya. Jadi seksual di sini konotasinya bukan sekedar bagaimana hubungan suami istri ini, bukan, tapi lebih umum dan lebih luas dari itu. Apa yang menjadi karakteristik pembeda antara pendidikan Islam dengan yang lain? Ini saya ambil dari beberapa sumber yang kemudian saya simpulkan menjadi 7. Yang pertama, pendidikan Islam itu bersifat ketuhanan, selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan, Rabbaniyah. Apalagi kita meyakini Allah itu Rabb kita, Rabbul Alamin. Bersifat ketuhanan antara nanti sumbernya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Yang kedua, insaniyah, berwawasan humanis, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh pendidikan Islam itu kemudian misalnya memaksa peserta didik melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Maka nilai-nilai humanis, nilai-nilai kemanusiaan itu harus diberlakukan. Yang berikutnya berorientasi dunia akhirat, duniawiyah wa ukhrawiyah, seperti tercermin dalam doa sapu jagat tadi. Tidak hanya bahagia di dunia tetapi juga di akhirat. Tidak hanya sukses hidup di dunia tapi juga harus sukses di akhirat. Yang berikutnya syamilah wa mutakamilah, komprehensif dan terpadu. Walaupun kita tahu bahwa sekarang itu kan banyak tawaran sekolah-sekolah yang akhirnya ada T-nya itu, SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Mungkin terinspirasi oleh beberapa literatur yang sering menyebut kata itu. Syamilah itu komprehensif, mutakamilah itu terpadu satu dengan yang lain. Bukan terpadu artinya terpaksa pakai duit ya, karena biasanya SD, SMP atau SMA yang ada T-nya di akhir itu mahal-mahal ya. Ya, terpadu itu berarti ya seimbang, ya selaras, ya saling berkaitan satu dengan yang lain.
Kemudian tawazun, seimbang antara misalnya mendidik keterampilan dengan mendidik pengetahuan, mendidik hal-hal yang bersifat teoretik dan yang bersifat praktik gitu. Beberapa penyelenggaraan pendidikan terutama untuk anak, saya pernah lihat langsung itu di Thailand Selatan, itu karena mereka itu full day, itu siang hari disediakan tempat tidur dan diwajibkan istirahat tidur kurang lebih selama kurang lebih 1 jam, antara jam 1 sampai jam 2. Kemudian setelah itu masuk lagi. Saya tanya, mengapa itu diberlakukan? Oh Pak, kalau mereka itu diforsir terus, belajar terus, itu bisa stres, bisa lelah otak, bisa mereka mikirnya malah nggak bagus. Tapi kalau diberi waktu istirahat sebentar, itu insya Allah akan menjadi fresh. Itu diantara wujud dari tawazun ini, keseimbangan kemampuan fisik dalam menerima pelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah bina wa taqdim al-hadarah, pembangunan dan pemajuan peradaban. Dari awal pendidikan Islam itu didesain oleh Nabi, muaranya kepada mewujudkan apa yang dalam bahasa Quran disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu bahasa modernnya adalah peradaban yang maju, peradaban yang mencapai level yang sangat tinggi. Negaranya baik, ya, adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Kemudian yang ketujuh adalah qudwah hasanah. Meskipun qudwah hasanah ini ada yang meletakkannya pada model pendidikan Islam, itu diberikan berdasarkan atau berbasis keteladanan yang baik. Namun demikian, isi dari pendidikan Islam itu memang harus bisa menampilkan ini, keteladanan yang baik. Selanjutnya, pendidikan Islam integratif, holistik integratif itu adalah pendidikan yang bisa mempersiapkan peserta didik memiliki apa yang saya sebut dengan 5 kesadaran. Kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, kealaman, keduniaan, dan keakhiratan. Kalau pendidikan sekuler mungkin hanya sampai sini, tapi pendidikan Islam harus sampai ke akhiratan. Dan ini ditulis secara cukup baik oleh seorang pakar pendidikan namanya Majid Irsan Al-Kailani dalam bukunya Falsafatut Tarbiyah Al-Islamiyah. Saya singkatkan, 5 itu adalah relasi manusia dengan Tuhan. Jadi pendidikan itu yang ideal harus bisa mengelingkan dan mengeratkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam konteks apa? Dalam konteks beribadah. Jadi sering disebut alaqatul insan bi rabbihi alaqatul ibadah. Kira-kira begitu. Dan esensi dari alaqah ta'abbudiyah atau ibadah itu adalah manusia atau peserta didik menjadi pribadi yang taat dan tulus dalam beribadah. Atau dengan bahasa lain, relasi ini harus dimaknai dalam rangka pengembangan literasi teologis dan religius. Jadi pendidikan kalau tidak menghasilkan pribadi yang religius, itu berarti belum bisa sampai kepada kesadaran ketuhanan. Apalagi kalau kemudian pendidikannya sekuler, tidak mengenalkan agama, bisa kacau balau. Yang kedua, relasi manusia dengan sesamanya. Esensi dari alaqatul insan bi ghairihi bi banihi itu adalah alaqatul adli wal ihsan. Artinya apa? Pendidikan itu harus mampu menumbuhkan kesadaran agar manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu bisa mewujudkan spirit berlaku adil dan berbuat baik kepada sesama. Makanya setelah saya pikir-pikir mengapa khotib Jumat sebelum mengakhiri khutbahnya di khutbah kedua itu banyak membaca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Seolah-olah di situ ada pesan bahwa setiap pekan sekali di hari Jumat kita diingatkan pentingnya kesadaran kemanusiaan dengan senantiasa berlaku adil dan berbuat baik kepada sesama. Setelah saya telusuri ternyata tradisi membaca ayat itu
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu dimulai dan diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mengapa? Karena dulu khotib-khotib itu seringkali mencaci maki orang-orang yang tidak pro pemerintah. Itu kontraproduktif karena menganggap orang yang pro pemerintah lah yang paling benar, yang lain salah. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian menulis suratnya ditujukan ke semua khotib-khotib yang ada di Daulah Umayyah saat itu dan dirubah. Tolong mulai sekarang baca ayat itu saja, nggak usah mencaci maki, melaknat orang-orang yang tidak setuju atau yang tidak pro dengan pemerintah. Ini mirip-mirip kalau zaman yang lampau itu kayak ada seragamisasi gitu ya. Jadi kemudian dirubah oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, ini yang nanti ada kaitannya dengan pendidikan dan pengembangan sains, yaitu relasi manusia dengan alam. Relasi manusia dengan alam itu dihubungkan dengan alaqatut taskhir wa ta'mir. Relasi dalam rangka taskhir. Taskhir itu setelah dikaji maknanya dalam sekali. Bukan hanya menundukkan dalam arti menguasai, lebih dari itu taskhir itu harus bisa menemukan, kalau dalam bahasa sainsnya menemukan hukum kausalitas. Jadi dalam kita berinteraksi dengan alam semesta ini, kita harus tahu dan bisa menemukan hukum-hukum kausalitas agar dengan begitu kita bisa melakukan takmir. Takmir bukan takmir masjid di sini, tapi takmir dalam rangka memakmurkan, menyejahterakan alam raya ini. Inilah yang kemudian saya sebut sebagai literasi sains, kosmologis, ekosistem dan seterusnya. Dan pendidikan dan pengembangan sains di sini harus berbasis pengembangan taskhir dan takmir. Contohnya yang paling sederhana begini. Kita melihat fenomena air. Air itu awalnya adalah berasal dari air hujan yang turun dari langit ke bumi. Secara sederhana, air itu adalah makhluk Allah yang punya karakteristik tertentu. Pertama, dia pasti nyari tempat yang lebih rendah. Yang kedua, dia akan mencari tempat yang bisa diresapi, dimasuki. Kalau kita belajar sains, kita nanti akan sampai kepada temuan bahwa aliran air itu tidak hanya semata-mata pindahnya benda cair dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga bisa berpotensi menjadi energi pembangkit tenaga listrik. Jadi pemanfaatan air untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air itu adalah taskhir namanya. Kalau kita ngelihat burung itu terbang dengan kepakan dua sayapnya. Kita mikir kok bisa terbang, kok nggak jatuh. Sampailah kepada kesimpulan bahwa hukum gravitasi itu bisa dilawan apabila ada kekuatan yang bisa melawannya sehingga tidak jatuh. Kan kita itu mestinya jatuhnya ke bawah. Orang kemudian berpikir bagaimana bisa membuat burung besi yang terbangnya lebih cepat dan sekaligus bisa mengangkut banyak hal, kira-kira begitu. Nah, dengan itu tadi kekuatan kita melakukan taskhir, akhirnya manusia bisa membuat teknologi penerbangan, bisa bikin pesawat, bisa bikin helikopter, itu karena taskhir. Karena taskhir, walaupun mungkin sebagian kita, itu karena memang orang barat sudah maju lebih dulu. Enggak, itu karena memang barat telah melakukan taskhir. Cuman taskhirnya barat, taskhirnya orang-orang yang sekuler itu hanya sampai kepada sainsnya, tidak sampai pada taskhir yang bersifat spiritual. Apa itu? Mestinya setelah bisa menundukkan alam dengan menguasai hukum kausalitasnya, manusia kemudian bisa menundukkan dirinya untuk bisa lebih tunduk kepada zat yang menciptakan alam. Nah, di masa lalu ayat-ayat tentang taskhir ini kan banyak. Banyak orang yang kemudian melakukan ritualitas penyembahan terhadap alam. Ada tempat yang diyakini keramat, biasanya disedekahi apa gitu ya.
diupacarai apa gitu. Itu namanya manusia yang ditundukkan oleh alam. Jadi konsep taskhir dalam perspektif pendidikan Islam itu adalah bagaimana manusia itu dengan akalnya bisa menundukkan alam untuk menemukan teori dan hukum-hukum kausalitas tadi, agar dengan itu dia bisa menundukkan dirinya bahwa pencipta semuanya itu adalah Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan pada akhirnya dia semakin tunduk kepada zat yang menciptakan alam. Itulah indahnya sebetulnya konsep ini, konsep yang ketiga ini. Dan pada akhirnya setelah taskhir itu bisa melakukan takmir, bisa melakukan penyejahteraan umat manusia. Jangan membangun tapi justru merusak pada dasarnya. Misalnya yang kemarin terjadi itu ya, bikin proyek itu yang kemudian banyak gagalnya itu, nanam singkong tapi yang tumbuh jadi jagung misalnya. Itu dalam perspektif pendidikan ya, kalau saya melihatnya itu dianggap tidak berhasil, dianggap banyak melakukan kerusakan alam gitu ya, seperti itu. Mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi ini contoh kasus kalau kita lihat dari perspektif ini. Yang keempat, yaitu relasi manusia dengan dunia, dengan kehidupannya di dunia. Relasinya apa? Pendidikan harus bisa menyadarkan peserta didik bahwa peserta didik selama hidup di dunia akan terus berada dalam relasi ini yang disebut dengan ibtila wa munafasah, al-ibtila wal munafasah, ujian dan kompetisi. Relasi ini sebenarnya didasarkan pada ayat yang sering kita baca di awal surat Al-Muluk itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi esensi kita hidup di dunia ini adalah sebagai ujian dari Allah. Ujian itu supaya apa? Supaya kita lulus, supaya kita naik tingkat, supaya kita menjadi lebih baik. Makanya kita harus punya ini jiwa atau spirit munafasah, siap berkompetisi, siap menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Karena pasti hidup di dunia nggak akan pernah luput dari persoalan. Itu esensinya. Berarti pendidikan Islam itu pendidikan yang menghendaki kita memiliki literasi kepribadian yang unggul, memiliki kemampuan problem solving, memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide kreatif supaya menjadi pribadi yang kompetitif. Nah, yang sangat membedakan dengan pendidikan lain adalah yang kelima, yaitu relasi manusia dengan akhirat. Jadi pendidikan Islam harus menyadarkan peserta didiknya untuk meyakini bahwa kehidupan setelah di dunia ini ada, yang kemudian disebut dengan akhirat. Hubungan kita dengan kehidupan akhirat itu adalah alaqatul mas'uliyah, hubungan dalam rangka pertanggungjawaban atas semua kinerja dan perilaku kita selama hidup di dunia. Ini misalnya didasari oleh ayat innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua aktivitas, semua tindak tanduk kita selama hidup di dunia itu akan dimintai oleh Allah tanggung jawab. Karena itu maka pendidikan Islam yang ideal itu bisa bisa mengembangkan rasa agar segala hal itu serba bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai di dunia saja tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi di akhirat. Sehingga dengan begitu peserta didik atau lulusan sebuah pendidikan senantiasa memiliki apa yang dalam bahasa tasawuf disebut dengan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu berbuat yang baik dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya persingkat, dalam melakukan proses pendidikan itu ada 10 model pembelajaran. Ini kalau satu persatu dibahas jadi makalah panjang nih, tapi saya persingkat saja. Ada tarbiyah bil qudwah atau al uswah al hasanah. Ini yang menjadi kekuatan utama Nabi dalam mendidik para sahabatnya, yaitu model pembelajaran dengan
teladan yang baik. Bahkan ini dianggap yang tidak dimiliki oleh lembaga atau sistem pendidikan barat ya. Karena apa? Karena keteladanan itu menjadi kunci efektivitas dari pembelajaran itu sendiri. Dengan tidak terlalu banyak berkata-kata, tetapi kalau ada contoh nyata itu jauh lebih efektif. Yang kedua, at-tarbiyah bil amsal, pendidikan dengan perumpamaan. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan. Misalnya orang yang beriman orang yang beramal tetapi tidak punya iman kepada Allah, misalnya ini tandanya sudah selesai? Oh, suruk ya. Itu diibaratkan seperti fata morgana. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab, gitu ya. Orang-orang kafir itu amalnya bagikan fata morgana. Kelihatan ada tapi nyatanya nggak ada. Nah, misalnya ya, itu bentuk pendidikan. Kemudian ada tarbiyah bil qissah, pendidikan atau pembelajaran dengan kisah, dengan menceritakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Quran itu sekitar 30% isinya adalah kisah. Terutama yang paling banyak adalah kisah Musa dengan Fir'aun ya. Seolah-olah Quran itu berpesan model kehidupan sosial politik ala Fir'aun Musa ini akan terus terulang. Dan nyatanya memang begitu, terulang. Ya, dengan modus dan bentuk yang berbeda-beda. Nanti ada kisah Nabi Nuh, tapi nggak terlalu banyak. Ada kisah Nabi Lut, ada kisah Nabi Soleh, Nabi Hud, dan tentu saja kisah Nabi Musa dan Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Kemudian ada tarbiyah bil khiwar, pendidikan atau pembelajaran dengan dialog. Di dalam Quran itu saya pernah teliti, dialog itu memakan porsi sekitar 20-25%. Hampir semua ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim itu dinarasikan dalam bentuk dialog. Ada dialog Nabi Ibrahim dengan Allah, dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya, ada dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, dialog Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, dan lain-lain. Dan itu bagian dari pendidikan. Yang berikutnya adalah tarbiyah bil mau'idhah al hasanah, pendidikan dengan nasihat yang baik. Kemudian bil mumarosah, ini yang di barat disebut dengan learning by doing, belajar dengan praktek, belajar dengan mengamalkannya langsung. Berikutnya ada tarbiyah bil muhadharah, dengan ceramah, dengan penyampaian. Walaupun ini sebetulnya bukan metode yang paling efektif ya. Berikutnya tarbiyah bil munadharah, dengan debat. Makanya ada perintah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat itu harus dengan cara-cara yang baik, apalagi dengan non muslim. Kemudian ada tarbiyah bil bahas wal iktisyaf, pembelajaran berbasis riset, penelitian, menemukan teori-teori atau temuan-temuan yang inovatif. Kemudian yang paling bawah adalah tarbiyah bil hikmah, pendidikan atau pembelajaran dengan kearifan, dengan hikmah, dengan wisdom. Ini sumbernya dari sini tadi, Usulut Tarbiyah al-Islamiyah. Nah, sekarang dalam konteks apa? Dalam konteks ini kurang dalam konteks pendidikan karakter, pendidikan yang holistik itu harus melibatkan multi olah, kurang ada olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa dan karsa. Dengan olah pikir itu kita berharap peserta didik kita menjadi cerdas, memiliki pemikiran yang baik, yang logis, yang kreatif, inovatif, dan solutif. Dengan olah hati diharapkan peserta didik itu memiliki spiritualitas, memiliki religiositas dalam kehidupannya. Dan dengan olahraga peserta didik kita bisa bersikap proporsional dan moderat. Karena orang yang badannya sehat, yang terbiasa olahraga, itu selalu akan berusaha menjadi pribadi yang moderat, tengahan. Lalu olah rasa dan karsa pada akhirnya diharapkan menghasilkan
peserta didik atau lulusan yang mandiri dan lembut. Nah, perilaku berkarakter atau pembentukan karakter itu tidak bisa hanya dari satu olah saja, tapi harus keseluruhannya. Misalnya olahraga, itu sebetulnya melatih peserta didik bisa belajar menanggung resiko, bisa berpikir prediktif. Kalau saya begini nanti kira-kira apa yang terjadi gitu. Dengan olah pikir dia akan biasa untuk bersikap rasional, tidak emosional gitu misalnya dalam mengambil keputusan. Jadi kira-kira seperti itu. Maka dalam konsep dan teori pendidikan karakter itu ada yang disebut dengan mega skills. Ada misalnya percaya diri, motivasi, usaha, tanggung jawab. Nah, maka ketika ada training-training yang biasanya berupa outbound itu, ada flying fox ya, disuruh bergelantungan, itu kan melatih keberanian, melatih percaya diri, melatih tanggung jawab. Nah, itu bagian dari pembentukan karakter itu. Inisiatif, kemauan, kasih sayang, kerjasama, berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, berkonsentrasi pada tujuan. Jadi pembentukan karakter itu bisa dilalui dengan olahraga, olah rasa, olah hati, dan juga olah otak. Pilar dari pendidikan karakter itu ada beberapa. Yang pertama, cinta kepada Tuhan dan kebenaran, kemudian tanggung jawab, kedisiplinan, kemandirian, amanah, hormat dan santun, kasih sayang, kepedulian, kerjasama, kemudian percaya diri, kreatif, pantang menyerah, dan sebagainya. Makanya kalau anak-anak kita ingin punya rasa percaya diri yang tinggi, jangan terlalu sering dibully, jangan terlalu sering dicaci maki, disalah-salahkan. Biarkan mereka tumbuh kembang secara normal, secara wajar, karena pada saatnya anak itu ketika nanti sudah sampai pada level memahami tentang dirinya, dia akan berkarakter yang seperti kita harapkan. Kemudian keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi dan cinta damai. Nah, menurut teorinya, ini teorinya ya, pelaksanaannya tentu tidak selamanya sesuai dengan teori. Ini saya ambil dari teori Thomas Lickona ya. Pendidikan karakter itu idealnya mendorong peserta didik untuk satu, mengenal kebajikan, knowing the good. Jadi kalau kita mau anak kita itu buang sampah pada tempatnya, maka kita harus perkenalkan kebaikan membuang sampah pada tempatnya. Artinya proses kesadaran kognitifnya harus ada dulu, harus ada pengetahuan di benaknya tentang jeleknya membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga nanti oh iya ya, kalau begitu saya harus buang di tempatnya, bukan disolokan supaya tidak menjadi penyebab banjir misalnya. Yang kedua, merasakan kebajikan, feeling the good. Jadi kalau orang sudah membuang sampah pada tempatnya, oh iya, jadi baunya juga tidak kemana-mana, apalagi kalau tempatnya itu ditutup misalnya gitu kan, lalatnya juga tidak berkerumun di situ kalau ditutup misalnya. Jadi mulai merasakan yang baik. Kemudian berikutnya yang nomor 3 adalah mencintai kebajikan, loving the good. Kalau sudah merasakan kebaikan sesuatu mestinya lama-lama makin cinta. Kalau sudah cinta itu nanti akan menjadi kebiasaan. Makanya salah satu prosesnya nanti ada yang disebut dengan habituasi, proses pembiasaan. Kemudian yang keempat, menginginkan kebajikan itu terwujud, yaitu desiring the good ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kalau dia itu memang menginginkan kebaikan, dia akan negur itu. Nah, jangan wahai kawan, wahai bro, jangan buang di situ. Bahkan kadang-kadang ada yang agak ini sedikit disuruh ngambil untuk meletakkannya di tempat sampah gitu. Yang kelima, melakukan kebaikan, acting atau doing the good ya. Jadi kelima ini dianggap menjadi proses yang bisa membentuk karakter. Jadi karakter itu enggak bim salah bim, itu ada prosesnya yang nanti digambarkan seperti ini. Jadi dimulai dari pikiran, dari kognisi, dari isi otak, kemudian
lama-lama mungkin menjadi ucapan, lalu dari ucapan menjadi tindakan, dari tindakan menjadi kebiasaan, barulah kemudian terbentuk karakter. Jadi kita tidak bisa membuat anak kita itu setiap kali sebelum tidur gosok gigi kalau tidak diperkenalkan dari awal, kemudian dia mau melakukan, membiasakan, barulah nanti menjadi karakter yang positif di situ. Saya lewati saja, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini karena tadi judulnya 3 ya, pengembangan sains, itu memang harus berbasis iman dan ilmu ya, karena memang sains itu ya pada dasarnya ya ilmu, hanya mungkin konotasinya ketika disebut sains itu adalah natural science, ilmu-ilmu kealaman ya. Kalau sosial seringkali hanya disebut ilmu-ilmu sosial, MIPA ya. Nah, menurut Nurholis Majid, ilmu itu adalah hasil pelaksanaan perintah Tuhan untuk memperhatikan dan memahami alam raya ciptaan Allah. Ini yang saya tadi sebut dengan alaqatut taskhir wa ta'mir tadi. Iman dan ilmu tidak dapat dipisahkan meskipun dapat dibedakan. Iman mendorong agar manusia mencari dan mengembangkan ilmu, selain juga membimbing ilmu dalam bentuk pertimbangan moral dan etis dalam penggunaannya. Makanya dalam Islam tidak ada ilmu yang bebas nilai. Ilmu bukan hanya untuk ilmu, tapi ilmu itu untuk kemaslahatan hidup manusia. Nah, di situ bedanya. Kemudian ilmu yang dipahami dengan benar dapat memperkuat iman. Makanya sering disebut iman itu harus ilmiah dan ilmu harus imaniyah. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan amal soleh, kira-kira begitu. Nah, ini saya lewati, tapi sedikit saya singgung bahwa sekarang ini di Barat ada program yang dicoba internasionalisasikan, namanya keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 itu awalnya sebetulnya ditujukan agar bagaimana peserta didik dalam belajar sains itu tidak hanya belajar sains saja, tetapi juga bisa menguasai 3 keterampilan. Pertama, keterampilan hidup dan berkarir, keterampilan belajar dan berinovasi, kemudian keterampilan informasi, media informasi dan teknologi. Kalau disederhanakan menjadi seperti ini. Yang pertama, keterampilan belajar dan berinovasi itu ada 4C, critical thinking, berpikir kritis, kemudian berkomunikasi, kemampuan atau keterampilan berkomunikasi, lalu bekerja sama, dan berkreasi. Ini cocok dan relevan dengan pengembangan sains. Sebab apa? Sebab sains itu menghendaki kita kalau di dalam level kognisi itu level yang paling tinggi, yaitu to create, mencipta atau menghasilkan ciptaan. Kemudian berikutnya, ini saya percepat. Ini yang tadi saya sudah uraikan, keterampilan belajar. Nah, keterampilan literasi digital ini juga menjadi sebuah kebutuhan di era seperti sekarang ini, meskipun anak-anak kita umumnya bisa dengan belajar sendiri. Tetapi di Barat, keterampilan ini bukan hanya sekedar keterampilan teknis, tapi bagaimana keterampilan ini bisa menjadi produktif. Keterampilan literasi digital itu meliputi literasi informasi, literasi media, dan literasi information and communication technology. Jadi mereka tidak hanya bisa memanfaatkan sosial media, tapi juga diharapkan bisa mengembangkan informasi yang positif, bisa menularkan hal-hal yang baik kepada yang lain, bisa menguasai literasi, ada namanya tekstual, literasi visual, literasi musikal, literasi performa, dan lain-lain. Ini sekarang seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan keterampilan hidup itu ada bagaimana peserta didik diajari untuk memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas
dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri, self regulation. Jangan sampai mengatur diri nggak bisa, diatur orang lain juga nggak mau gitu ya. Kemudian yang berikutnya interaksi sosial dan interaksi antar budaya. Dia diharapkan bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri. Kemudian memiliki produktivitas dan akuntabilitas, lalu memiliki kepemimpinan dan tanggung jawab. Ini mulai diperkenalkan dan diintegrasikan dalam pendidikan pada umumnya dan pendidikan sains atau pengembangan sains pada khususnya. Yang terakhir yang perlu saya pertegas, sebenarnya masih banyak ini. Saya ingin sedikit ya, pengembangan sains ini idealnya misalnya kita dasarkan pada ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi, yaitu surat Al-Alaq 1-5 yang sudah kita hafal. Tetapi saya ingin memberikan pemaknaan lebih pada ayat ini. Yang pertama, ini menurut istihad atau pemahaman saya ya, perintah Iqra itu maknanya sebetulnya adalah pengembangan literasi dan orientasi kepada liberasi, pembebasan manusia dari buta huruf, dari illiterate, dari pendidikan yang tidak semestinya. Yang kedua, Bismi Rabbik itu membaca yang harusnya berbasis nilai ketuhanan, yang kemudian disebut dengan transendensi, dikaitkan dengan Tuhan. Alladzi khalaq, karena Allah mengenalkan kata khalaq di sini, berarti ini perlu adanya integrasi dan interkoneksi ayat Qur'aniyah dan kauniyah. Masa membaca dikaitkan dengan yang Allah telah menciptakan? Ini berarti memang ada perlunya integrasi di situ. Kemudian khalaqal insana min alaq itu menurut hemat saya punya makna humanisasi dan harmonisasi. Artinya sains yang diciptakan itu bukan untuk merusak. Seperti yang sekarang ada di barat, umumnya mereka bikin senjata, teknologi senjata itu kan hasil dari pengembangan ilmu ya, sains ya. Tapi kemudian penggunaannya banyak merusak, banyak menghancurkan manusia seperti yang terjadi di Palestina. Bahkan perang itu dianggap sebagai bisnis yang paling menguntungkan kalau di barat. Jadi saya pernah baca literatur, bisnis yang paling besar dan paling menguntungkan itu adalah perang. Jadi perang itu bukan semata-mata bagaimana menaklukkan lawan, tapi bagaimana dari perang itu bisa bisnis senjata, bisa bisnis nanti setelah infrastruktur rusak, bisnis untuk rekonstruksi, bisnis penguasaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kemudian warabbukal akram itu adalah bagaimana belajar sains itu diperkuat dengan moralisasi, diperkuat dengan etikanya. Jangan sampai sains digunakan untuk penghancuran umat manusia. Alladzi 'allama bil qalam itu bahasa sekarangnya adalah belajar yang berbasis teknologi, terutama literasi digital ya. Mohon maaf nih gambarnya ada apa ini, tapi sudah waktunya puasa, ini mestinya disampaikannya menjelang berbuka sehingga kalau nanti ada ini tinggal dinikmati pada saat adzan maghrib ya. Lalu alamal insana malam ya'lam itu esensinya adalah intelektualisasi dan aktualisasi diri. Penafsiran ini lagi saya mau tulis dan kembangkan. Alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa apresiasi dari kawan-kawan. Dan ini cocok sebetulnya untuk pengembangan sains ke depan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah cukup siang dan karena tadi saya sebut di awal judulnya terlalu besar sehingga saya berusaha menyesuaikan walaupun ini tidak bisa menuntaskan secara baik ya. Saya kira itu saja yang saya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih detailkan lagi dan mudah-mudahan pula dengan kita terus belajar Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu yang lain, kita semakin tercerahkan, kita semakin mendapatkan insight untuk bisa berpikir lebih jernih, lebih objektif, lebih produktif, dan lebih kreatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Silakan. Baik,
Baiklah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kami persilahkan barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin sharing informasi, kami persilahkan. Ya, silahkan, ada Pak Deden Ridwan, tafadhol maju ke depan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Ustadz. Ini sekadar sharing aja, ya. Saya penjelasan tadi sangat luar biasa, sangat begitu narasi yang sangat komprehensif gitu ya, untuk menyimak dan menyelami bagaimana sebuah ekosistem pendidikan Islam itu bisa dibangun, bisa dibentuk, sekaligus juga sebagai strategi untuk membangun sebuah peradaban gitu. Dalam konteks ini gitu ya, betapa kayanya Islam sebagai sebuah konsep gitu. Konsepnya begitu kaya. Saya terperangah tadi tentang filosofi Iqra tadi gitu kan gitu. Filosofi Iqra ini kan sangat fundamental gitu ya. Sangat fundamental untuk membangun sebuah peradaban. Itu peradaban yang sangat kuat. Yang basisnya adalah kognisi, fikir gitu kan. Perenungan yang sangat mendalam gitu ya. Tadi Ustaz menjelaskan tentang konsep tashir gitu ya. Kalau kata di dalam filsafat Islam, tashir itu kan sering diartikan sebagai al-aql al-mustafad gitu ya. Yang menyelam yang begitu dalam hubungan antara Tuhan dengan alam ini, yang seharusnya melahirkan sebuah peradaban yang berbasis etik gitu. Itu konsepnya gitulah. Nah, tapi mari kita lihat realitasnya gitu. Itu kan selalu menarik antara konsep yang seharusnya gitu ya dengan realitasnya. Nah, realitasnya satu kecil aja gitu ya. Masyarakat Muslim, masyarakat kita ini kadang-kadang tidak terlalu peduli terhadap hal yang sifatnya etik moral gitu ya. Itu fakta gitu. Padahal basis kognitif basisnya sangat kuat itu. Contoh, banyak pelanggaran moral di dalam masyarakat itu dianggapnya hal yang biasa. Orang yang dianggap melanggar moral, melanggar etik, malah melanglang buana gitu kan gitu ya. Ada pelanggaran sifatnya misalnya korupsi dan lain-lain. Itu hal yang biasa. Kebiasaan karakter yang habitus tadi malah yang sifatnya negatif. Nah, dalam konteks ini bagaimana Islam menjawab tentang tantangan semacam itu kesenjangan realitas itu. Nah, terus yang kedua ini juga menarik tadi tentang ini. Ini sekarang ada muncul yang disebut dengan AKI, Artificial Intelligence itu ya. Kami melihat gitu ya, masa depan ini Artificial Intelligence menjadi sangat berdasar. Dia bisa menggantikan peran seorang ustadz, bisa menggantikan peran seorang saintis, seorang ilmuwan gitu. Bisa menggantikan seorang pendeta. Tinggal di-create aja, dimasukkan sistemnya. Di set gitu, orang bisa tahu segalanya. Saya pernah mencoba meng-create, bisa masukkan tentang pemikiran rumit tentang sifatnya, tentang hal-hal yang sifatnya terkait dengan bulan puasa, semua keluar semua, dan temuan-temuan baru. Nah, bagaimana ini? Justru orang-orang Barat yang menemukan tentang kecerdasan seperti ini gitu. Kita ini punya konsep kekayaan, tetapi realitasnya punya faktanya justru ketinggalan yang luar biasa. Ini AKI ini luar biasa. Nanti mungkin madrasah-madrasah, guru-guru, kemudian juga para ustadz, para ilmuwan, pendeta dan lain-lain bisa hilang gitu. Tinggal disetting aja. Gitu. Nah, bagaimana mengantisipasi tentang konsep fakta ke depan tentang semacam itu? Terima kasih. Baik, saya jawab ya Mas Toto langsung ya. Oke, monggo Pak. Oke, terima kasih. Ya, terkait dengan kesenjangan realitas, memang antara idealitas dan realitas itu tidak pernah 100% berbanding lurus. Selalu ada perbedaan. Kalau nggak begitu nggak disebut kehidupan ya. Idealnya begini, kenyataannya nggak begitu ya. Idealnya Indonesia ini dipimpin misalnya oleh orang yang secara intelektualitas, moralitas, spiritualitas, sosialitasnya itu bagus. Tapi kenyataannya kita dapatnya nggak begitu. Nah ya itulah realitas yang
kita hadapi ya, itu sebagai contoh. Nah kita umat Islam kalau kembali kepada masa lampau, walaupun kita jangan terlalu berromantisme saja, itu kita sudah pernah mengalami ini, mengalami pengamalan konsep-konsep yang saya jelaskan, dan itu sudah sesuai juga dengan teori siklisnya Ibnu Khaldun. Teori peradaban itu memang seperti dijelaskan dalam ayat watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa masa-masa kejayaan itu akan kami pergilirkan. Tapi tentu karena nudawilu menggunakan domir nahnu, keterlibatan manusia di situ sangat dominan. Artinya kejayaan sebuah peradaban itu sangat ditentukan oleh sikap kita, oleh kinerja kita, oleh pemikiran-pemikiran kita. Nah, ketika terjadi kesenjangan realitas, maka sebetulnya yang menjadi permasalahan atau yang mungkin kalau boleh kita sebut itu lebih kepada faktor manusianya. Kan sama, ayat-ayat Quran itu semuanya bagus-bagus, nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek pun, nggak ada yang jelek. Hadis Nabi juga seperti itu. Tapi antara umat dengan agama itu kan tidak pernah berbanding lurus. Antara ayat dengan umatnya yang memahami ayat itu kan tidak selalu sama. Ya, satu ayat saja mungkin terjadi perbedaan pendapat yang beragam. Mengenai amal ibadah saja atau ubudiyah saja banyak ulama yang kemudian berbeda-beda pendapat. Jadi dalam menyikapi hal seperti ini, menurut hemat saya, selama itu tidak bertentangan secara diametral antara pesan ayat dengan kenyataan, ya saya kira kita masih bisa bertoleransi, bisa memahami ya perbedaan itu. Tapi kalau ada yang jelas-jelas menentang, melawan hukum Allah atau ayat-ayat Qur'aniyah maupun yang lain, ya ini harus kita luruskan. Itu tugas pendidikan, meluruskan jalan pikiran manusia. Namun dalam kenyataannya semua, kalau boleh kita sebut, semua isme, semua ideologi atau semua filsafat itu kan tetap punya peminatnya masing-masing, ya kan? Ada filsafat misalnya Marxisme, ateisme, liberalisme, semuanya tetap laku di pasaran gitu. Bahkan di Indonesia ini aliran sesat pun itu banyak pengikutnya kan gitu. Ya itulah manusia ketika tidak mempergunakan potensi dan daya nalarnya, termasuk juga potensi hatinya untuk bisa menerima kebenaran dengan baik. Ada yang karena didasari kepentingan tertentu, hawa nafsu tertentu, akhirnya lebih memilih yang tadi, yang sesat gitu. Dan ini saya kira juga terjadi di masa Nabi, ya kan? Banyak yang mestinya ideal, tetapi kenyataannya nggak ideal. Maksud saya begini, keluarga Nabi sendiri misalnya, itu kan banyak yang menjadi penentang dakwah Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, itu awalnya kan ada yang sampai mati tidak berislam, ada yang berubah misalnya berislam ya. Jadi rata-rata justru penentang kebenaran itu kadang-kadang orang yang dekat dengan kita. Kalau kita belajar dari sejarah lagi, misalnya istri Nabi Nuh dan anaknya juga tidak semuanya menjadi mukmin. Demikian juga istri Nabi Istri Nabi Lot ya. Ya sama dengan istri Fir'aun, Asia ya, yang justru dia menjadi orang terasing di istana kekuasaan yang begitu megah ya. Jadi dia justru tidak ikut suaminya. Dia justru beriman sendiri ya, dan menjadi asing di rumahnya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kesenjangan realitas itu memang kalau boleh kita sebut bagian dari sunnatullah juga. Kalau nggak seperti itu mungkin tidak ada keseimbangan. Sama pada akhirnya kesenjangan-kesenjangan itu akan menemukan jalannya mana yang kira-kira dianggap yang terbaik. Menurut hemat saya seperti itu. Kita mungkin menghadapi banyak sekali persoalan-persoalan di bangsa kita ini. Tapi kita berharap pada akhirnya bangsa kita menyadari akan kesalahannya. Meskipun itu butuh proses dan waktu yang cukup lama. Kita ini sudah lama nih ngomongin soal KKN gitu ya. Tapi sampai sekarang nggak selesai-selesai juga. Itu kan
paradok itu antara norma agama, norma hukum dengan realitas sosial. Tapi sudah ada upaya pemberantasan korupsi, sudah ada upaya melalui KPK ya, tidak hanya memberantas yang sudah korupsi, tapi juga ada tindakan preventif, pencegahan agar tidak terjadi korupsi. Tapi masih juga jalan terus ya. Mungkin oleh setannya korupsi itu dianggap nikmat barangkali ya, sehingga mereka yang sudah terlanjur menikmati korupsi itu pengen korupsi terus, ketagihan gitu, kira-kira gitu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu sudah bisa menjawab semua atau enggak. Yang kedua tadi apa tadi? Lupa. Oh ya, ChatGPT ya. Ya, memang ke depan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seolah-olah kita tidak butuh guru, seolah-olah kita tidak perlu sekolah, seolah-olah kita tidak perlu menjadi bagian dari lembaga pendidikan dengan mendaftarkan anak kita, karena informasi itu sudah tersedia sedemikian rupa. Tapi menurut para pakar pendidikan, teknologi touch itu tidak akan pernah bisa digantikan dengan human touch ya, sentuhan manusia dan sentuhan teknologi itu beda. Makanya kalau kita membuat masakan saja, nggak usah jauh-jauh, kalau semuanya serba pakai teknologi, itu rasanya beda dengan yang diulek tangan sendiri, dengan yang dikerjakan dengan sentuhan tangan manusia. Pandangan bahwa semuanya bisa digantikan oleh teknologi itu juga tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena dalam hal-hal tertentu teknologi itu kan tidak punya perasaan, teknologi itu kan tidak punya hati. Nah, itu nggak mungkin bisa dikerjakan oleh teknologi, tetap memerlukan kehadiran dan sentuhan manusia. Memang betul dengan ChatGPT itu kita klik satu tema atau topik itu keluar semua. Tapi pertanyaannya, dan ini sudah sering kita buktikan di kampus ya, kalau ada mahasiswa kita nyusun skripsi atau tesis dan banyak ngutip dari sumber-sumber seperti itu, ketika ditanya nggak paham kan berarti yang bersangkutan sebetulnya hanya menjadi robot dari keinginannya menulis dan cepat selesai. Nah, pembuktiannya kemudian adalah apakah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber digital itu bisa dipertanggungjawabkan enggak secara ilmiah dan akademik. Kalau dia bisa menguasai dengan baik, dia fasih berbicaranya, itu berarti bukan hanya technological touch semata, tapi juga ada sentuhan manusianya. Saya kira begitu yang paling penting ya. Jadi sekali lagi, kemajuan teknologi di bidang artificial intelligence ini memang luar biasa. Bahkan banyak yang kaget, ternyata Jokowi itu bisa bahasa Arab dengan fasih gitu kan. Rupanya Pak Harto bisa ngomong lagi, apalagi itu. Ya itulah kenyataan yang ada, tapi orang kan akan mulai berpikir sederhana ya. Kapan Jokowi belajar bahasa Arab? Kapan dia fasih bisa seperti itu? Kapan Pak Harto juga bisa memberi nasihat? Jadi semuanya itu tergantung siapa di balik teknologi itu. Dan kita sampai kepada kesimpulan tetap the man behind the technology, kira-kira seperti itu. Manusia yang menjadi pemegang kendali, dan jangan sebaliknya manusia dikendalikan oleh teknologi, kecuali kalau itu halalnya bersifat bermanfaat atau menguntungkan. Tapi kalau enggak ya jangan, kira-kira seperti itu. Saya kira begitu Pak ya. Terima kasih. Subhanallah, ini sampai jam 6:30 ya. Mungkin kuliah subuh yang terlama ini Ustadz. Oke. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah topik hari ini sudah disampaikan begitu sangat luas dan mendalam. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh dari kajian subuh ini dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.